dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Oke, siap. Kurang semangat nih. Siap kita, siap kita, siap kita. Pancasila. Terbalik. Belum mampu itu. Siap kita, siap kita, siap kita. NKRI, Pancasila. Jadinya luar biasa. Cita-cita luruskan diri. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Gantang-gantang. Lak. 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 Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, Parman! Lak. Tegak! Lak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandukku. Marilah kita berseru Indonesia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Allah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Santri Nasional bukan semata-mata bicara tentang hari sebagai santri status. Karena Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober yang diambil sebagai Hari Santri Nasional, ada peristiwa besar. Ada peristiwa besar, ada nilai besar yang bisa kita gali, kita pelajari dari Hari Santri Nasional ini. 2016 pemerintah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, dan pemilihan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri
tidak lain dan tidak bukan karena di 22 Oktober ada peristiwa besar yang selama ini nyaris terpendam, namun belakangan terungkap, yakni adanya resolusi jihad, fatwa jihad Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Raisul Akbar Nahdlatul Ulama, tanggal 22 Oktober, yang di situ dimaknai sebagai peran serta pesantren, peran serta kaum santri dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Belum utuh kemerdekaan itu diraih ketika bicara struktur negara belum lengkap terbentuk. 2 bulan kemudian, September, Oktober, ada informasi Belanda akan masuk dengan membonceng Inggris. Tujuannya adalah untuk kembali mengambil Indonesia. Membayangkan Inggris saat itu adalah negara adidaya. Persenjataan untuk saat itu dengan sangat canggih. Pada saat yang sama, kita negara Indonesia yang masih usia bulanan, belum sampai 100 hari, dengan segala infrastruktur, persenjataan, alutsista yang belum sangat memadai, harus berhadapan dengan kekuatan adidaya pada saat itu. Apa yang dilakukan Bung Karno, Jenderal Sudirman mengutus orang untuk menemui Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari untuk menghadang Belanda. Inggris pada saat itu, Syekh mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang isinya adalah fardu ain hukumnya perlawanan terhadap penjajah pada saat itu. Dan bahkan orang yang meninggal dalam perlawanan terhadap Belanda, dia meninggal mati syahid. Akhirnya fatwa yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari menjadi spirit, bahkan yang menjadi rujukan pada saat itu. Bung Tomo mensosialisasikan melalui Radio Republik Indonesia di Jawa Timur, sehingga kita mudah untuk mengenal bagaimana 10 November itu dengan takbirnya Bung Tomo itu adalah bagian tak terpisahkan dari sosialisasi fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Lalu apa yang terjadi setelah keluar fatwa resolusi jihad? Perlawanan yang besar-besaran yang dilakukan oleh santri, pondok pesantren, kiai, termasuk dari Jawa Barat, dari Buntet, Mbah Abbas ikut terlibat ke sana di Surabaya itu, sampai akhirnya di akhir bulan Oktober terjadi pertempuran berhari-hari yang cukup besar dan menelan malu bagi Inggris karena Jenderal Malabi meninggal di tangan seorang santri yang kemudian dikenal dengan peristiwa Jembatan Merah. Lalu apa yang terjadi setelah meninggalnya seorang Jenderal Malabi, Panglima Perang? Inggris marah. Bahkan pengganti Malabi yang juga sama-sama jenderal harus meninggal, harus mati, karena dia juga menjadi korban pada saat itu
pertempuran di Surabaya itu. Persis tidak dalam 1 bulan Inggris kehilangan muka karena harus meninggal 2 jenderal terbaiknya. Sampai akhirnya terjadi ancaman dari Inggris. Dia minta siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Malabi, maka harus diserahkan kepada Inggris. Dan senjata-senjata yang dibawa pada saat itu oleh pasukan, oleh laskar-laskar Hizbullah, Sabilillah, harus diserahkan kepada Inggris. Tapi bukan kemudian senjata itu diserahkan, malah persiapan untuk melakukan perlawanan terhadap Inggris itu semakin besar. Sehingga terjadilah peristiwa 10 November yang hari ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kalau selama ini kita hanya mengenal 10 November sebagai Hari Pahlawan dan diakui peran serta para pahlawan dan ditetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan, tidak ada 10 November tanpa ada 22 Oktober. Maka peristiwa 22 Oktober ditetapkan Hari Santri. Ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap peran santri, keterlibatan santri, pesantren, umat Islam dalam membentuk, dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum saya tutup, mohon dijawab terlebih dahulu. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, 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 Pancasila, Pancasila, Pancasila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang menjadi santrinya, penerus perjuangan beliau senantiasa istiqomah jemain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina.